Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku di Mecup, bermekatronik bersama Cup. Kita di sini minggu ini ada pembahasan baru teman-teman. Kita akan oprek robot line follower. Robot line follower ini punya prinsip kerja simpel. Jadi dia pakai apa, sensor infrared dan juga receiver infrared untuk bisa menangkap gelombang, dari tadi LED infrarednya, kemudian digunakan untuk mendeteksi lintasan. Mungkin pertama-tama aku jelasin sedikit. Nah, ini untuk PCB yang aku bangun gitu. Jadi PCB-nya ini ada dua model. Yang pertama itu PCB yang main atau PCB utamanya. Dia terdiri dari ISP-nya, kemudian konektor-konektornya dan juga tombol. Jadi sederhana aja. Jadi isinya tuh ESP. Ini ada konektor atau colokan-colokan gitu dari sensor-sensor dan juga uh, komponen pendukung lainnya. Kemudian ada tombol. Ini ada colokan untuk baterai gitu. Ini skematiknya seperti ini. Nah, saya bikin pakai isi EDA. Di sini ada tombolnya, saya hubungkan ke GND semua. Jadi ini nanti di pull up gitu. Jadi isinya GND. Kalau ditekan dia akan eh, negatif atau nol gitu. Kemudian dicolokkan JST isi 2 atau 2 pin. Dia isinya baterai in atau nanti akan nyambung ke baterainya gitu. Kemudian ada motor driver. Nah, motor driver di sini kenapa 3? Karena pertama itu VCC itu langsung nempel ke VCC-nya si baterai, kemudian GND-nya sama. Nah, ini kita ambil 5 voltnya untuk diambil tegangannya ke V-in-nya si ISP. Jadi ISP di sini di supply powernya oleh motor driver gitu. Kemudian selanjutnya ada ini untuk konektor ke LCD. LCD seperti biasa dia tuh SDSCL. Nah, LCD saya kali ini disuplai 3,3 volt karena si SP bekerja pada tegangan 3,3 volt dan kalau kita pakai 5 volt seperti biasanya untuk LCD, takutnya SDSCL-nya ini SDSCL yang ke LCD ini akan ada tegangan balik 5 volt ke ESP karena ESP kan nggak kuat untuk 5 volt pin-pinnya, jadi saya kasih 3 volt dan saya coba ternyata juga masih nyala, jadi masih aman gitu. Dan ini ada pin ENA in ini adalah untuk motor driver, ENA untuk kecepatan, in-nya ini untuk arah putaran rodanya. Kemudian sensornya. Jadi saya pakai 6 sensor, A0, A1, A2, A3, A6, A7 dan 3 volt. Nah, ini balik lagi karena si ISP ini bekerja dalam tegangan kerja 3,3 volt. Jadi untuk sensornya saya kasih 3,3 volt saja. Jadi tidak perlu 5 volt, akan tetap terbaca di A0-nya. Kemudian seperti ini tampilan PCB-nya. Saya tata sedemikian rupa untuk ngumpul aja di tengah itu agar mudah dalam pemasangannya. Seperti ini bentuk 3D-nya. Nanti saya tunjukkan langsung alatnya, tapi ini 3D desainnya dulu. Seperti ini. Saya atur agar ngumpul di tengah aja gitu. Biar space kiri kanannya bisa saya pasang untuk spacer ataupun apa biar bisa di-assembly semuanya gitu. Kemudian selanjutnya untuk sensor, di sini sensor cukup sederhana, jadi cuma pakai pemancar dan juga penerima. Jadi emitter IR atau infrared dan juga receiver infrared. Masing-masing saya kasih resistor.
resistornya untuk pemancarnya itu pakai 220 dan penerimanya itu pakai 10K, dan kemudian dipasang output output dari receiver di tengah-tengahnya antara uh, resistor dan juga receivernya. Jadi ini prinsip membagi tegangan ya. Dan keduanya saya hubungan ke 5 volt di sini. Nah, tapi sebenarnya di aktualnya saya hubungan ke 3 volt saja. Nah, ini revisi dari desain kemarin, tapi belum saya ubah di sini. Tapi tetap saja di aktualnya saya hubungan ke 3 volt dan ke GND. Kemudian peletakan PCB-nya seperti ini. Ini teman-teman untuk yang receiver-nya nggak ada bentuknya ya. Intinya seperti ini, jadi LED-nya semua menghadap bawah. Kemudian si resistornya di atas dan juga ini apa pin untuk inputnya. Nah di sini sebenarnya ada yang di top. Nah ini karena kegagalan desain saya, jadi saya tidak bisa menemukan cara untuk dia bisa single layer. Nah, mau nggak mau saya bikin jumperan di sini karena ada bagian-bagian yang terisolasi ini. PCC-nya terisolasi dan GND-nya juga terisolasi. Jadi harus saya jumper. Kemudian ada satu hal menarik, nantinya si receiver ini pemasangannya itu tidak seperti LED. Jadi kalau LED biasanya kita pasang kaki panjang ke plus, kaki pendek ke GND. Sedangkan untuk receiver nanti kaki panjangnya yang justru ke GND dan kaki pendeknya yang akan ke VCC gitu. Jadi kalau tidak seperti itu nanti pembacaannya tidak ada, jadi tidak ada nilainya. Harus dibalik. Jadi semuanya hadap ke arah yang sama, si LED itu GND-nya nyentuh si LED kaki pendek ke GND, ini yang receiver kaki panjangnya ke GND. Jadi semua kaki panjangnya ada di bawah. Itu kemudian lanjut ke codingannya. Saya pakai codingan framework Arduino untuk ESP-nya. Saya pakai VS Code dan juga extension platform IO. Enggak. Kemudian di sini codingannya, nah pakai library seperti biasa Arduino, wire.h dan juga satu tambahan untuk si I2C. Kemudian ini deklarasi untuk masing-masing pin. Ini logika ini saya tambahkan karena sebelumnya saya menemukan fakta bahwa saya itu kebalik untuk merangkai masing-masing rodanya. Jadi satu roda itu maju, satu rodanya itu malah mundur. Jadi dia itu muter-muter terus. Kemudian ini untuk KP dan KD-nya ini ada sedikit kita menggunakan kontrol PD, proporsional derivatif, karena butuh untuk kehalusan belokan. Jadi biar tidak langsung patah beloknya gitu. Tidak langsung muter. Kemudian ini untuk pin sensor analog, ini untuk pin I2C, ini pin tombol. Nah, saya ada 4 tombol ya, up, down, OK, sama back. Itu nanti si ada sedikit apa ya, prosedur di awal sebelum menyalakan si robotnya. Kemudian ada pin ENA. Nah, pin ENA 1 in 1 in 2 dan ENA B pin in 1 in 3 in 4. Ini inisialisasi LCD, kalibrasi sensor. Nah, ini jadi ada satu variabel kalibrasi sensor untuk melihat seberapa robotnya itu membaca sensornya. Jadi tidak semua kondisi atau tidak semua lintasan itu bisa membaca 0 sampai 4095. Jadi pasti cuma berapa gitu rentangnya, ada infrared yang masih tembus ke receivernya, jadi harus dikalibrasi dulu biar tahu lintasannya itu seberapa sensitif gitu atau seberapa memantulkan si IR-nya.
Kemudian ini 100 gerakan kecepatan, ini kecepatan dasar, jadi ada pengaturan kecepatan PWM. Nah, selain pakai PD, tapi di sini juga pakai kecepatan dasar PWM 0 sampai 255. Jadi tidak melulu pakai PD aja, tapi kita bisa setting manual sedikit-sedikit gitulah. Last error, last update. Kemudian ini fungsi kontrolnya. Ini tadi yang pakai invert left atau invert arah putaran, batasi nilai kecepatan. Nah, ini batas nilai kecepatan dari settingan. Nanti saya tunjukkan di uji cobanya. Ini pergerakannya. Nah, ini fungsi kalibrasi selama 10 detik. Jadi sebelum kita jalankan, nanti akan diminta pencet OK untuk kalibrasi selama 10 detik agar tahu kondisi jalan atau tahu kondisi lintasan. Kemudian di bus dan lain-lain. Nah, ini pengaman jika kalibrasi kurang sempurna. Jadi kalau masih kayak ragu si robotnya, dia thresholdnya kurang terlihat antara garis putih dan garis hitam, bidang putih sama garis hitam, dia akan minta di atau di setting agar tahulah thresholdnya yang benar. Tampilkan pesan sukses. Nah, ini kalau udah selesai, ini fungsi setup, ada tombolnya gunakan untuk apa aja, tombol naik turun untuk setting BWM, OK back untuk nyala dan mati, run dan stop gitu. Setup LSD, ini fungsi loopnya, tinggal jalankan, cek. Jadi pertama kalibrasi, status testing, jalan 1 detik, saya kasih tes jalan 1 detik agar tahu kalau robotnya itu udah sesuai roda kiri kanannya. Lalu cek tombol back untuk berhenti atau jalan, nanti OK. Cek tombol up down itu untuk naikin turun PWM. Nah, ini update display. Kemudian logika line following menggunakan PD controller. Ini PD-nya biar dia smooth beloknya. Mungkin itu saja untuk si codingannya. Nah, ini nanti tinggal saya upload lewat sini, nah, platform IO upload gitu ke ESP-nya. Itu saja, kita lanjut ke testing atau uji coba robot yang sudah dibuat. Baik, kali ini kita akan masuk ke testing. Nah, ini robotnya sudah jadi. Jadi di sini saya bikin 3 tingkat. Ini untuk baterainya saya taruh bawah, terus di layar kedua untuk motor driver dan juga LCD. Layar ketiga untuk ESP dan juga colokan-colokannya, konektor-konektornya gitu. Kemudian di sini saya tidak pakai bab step down karena ESP saya ambilkan dari 5 voltnya si motor driver. Kemudian di bagian depan ini saya taruh sensornya, saya taruh miring seperti ini karena desain awal tuh saya taruh di sini karena tidak menyentuh lantai, jadi tidak terdeteksi. Jadi saya majukan ke bagian sini. Ini sudah rata dengan lantai, jadi bisa mendeteksi. Mungkin untuk percobaannya, pertama kita nyalakan powernya. Akan muncul press OK to call swap over line. Jadi langkah pertama itu menjalankan codingan untuk kalibrasi. Jadi kalibrasi ini digunakan agar robotnya itu tahu seberapa tingkatnya kalau si sensornya itu membaca garis. Jadi nanti dia belajar dulu gitu. Kalau nggak kena garis berapa, kalau kena garis nilainya berapa. Kita pencet OK sesuai perintah, akan diberi waktu 10 detik untuk kalibrasi. Kita tinggal sentuhkan sensornya ke line-nya atau ke garis hitamnya. Sudah sukses, kita OK untuk run di tulisannya. Nah, di sini mendekat sedikit. Di sini ada nilai untuk masing-masing sensor. Ini sensor 1, 2, 3, 4, 5 dan
6. Yang 2 sama 5 saya matikan karena 2 kemarin diuji coba itu anomali. Kemudian di sini ada tanda S ini untuk stop. Jadi kalau S ini tulisannya S dia akan stop, kalau R nanti itu untuk running gitu. Terus P120 ini maksudnya untuk PWM-nya itu 120, bisa diatur untuk dinaikkan dan diturunkan. Saya coba di 70 dulu aja. Ini masih S, jadi saya oke dulu untuk jadi R. Nah, dia akan mengikuti garis. Jadi saat sensor terluar kesentuh, dia akan otomatis menyesuaikan diri. Ini PID-nya masih harus diatur dulu biar dia tidak terlalu sensitif gitu. Dia akan selalu mengikuti garis. Kalau tidak menemukan garis sama sekali, dia akan putar kiri gitu biar mencari garis lagi sampai ketemu garis. Saya coba dari awal. Dia berhasil belok ya. Ya, tapi kadang masih belum sesuai. Kemudian untuk mematikannya kita tinggal pencet back klik. Nah, dia akan mati sendiri. Untuk kita setting dulu gitu. Mungkin itu untuk testingnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, setelah testing itu hasil dari percobaan kali ini. Jadi robotnya sudah bisa mengikuti garis, walaupun tadi masih agak goyang-goyang. La ilaha illallah. Nah itu setting PD-nya yang harus ditambahi, dan juga mungkin nanti akan saya kembangkan ke controller PID. Sekian teman-teman untuk minggu ini tentang line follower. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Aku tutup. Sebelumnya ini untuk tugas, jadi saya harus sebutin nama dan NIM gitu agar nanti kedeteksi sama AI-nya dosen saya yang menilai video saya. Saya M. Suryadi, NIM 440 323620003. Jadi NIM akhir saya 003. Sekian, terima kasih. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.